きなものは強いやつ。弱。さくらはるかだ。ヘドが出る。Setelah selesai belanja, mereka semua lalu berhenti untuk meminum es. Sakura yang baru pertama kali meminum es cappuccino terlihat sangat menyukai dan itu sangat enak sekali bagi Sakura. Nira yang melihat Sakura menyukai minuman itu, Nira pun juga senang. Dan Daisuke tak mau kalah, mengatakan bila minumannya juga sangat enak. Dan tak menyangka Daisuke menemukan protein sake di situ. Dan Ryu meminum teh susu tapioka dengan ekstra krim, kenyal juga benar-benar enak. Dan Suho hanya meminum air putih saja karena dia sedang diet. Dan dengan mereka semua duduk di situ, Ryu seketika langsung tersenyum karena melihat seseorang wanita sendirian yang sedang akan membeli minuman. Namun seketika Ryu dibuat kaget karena wanita itu ditemui oleh seseorang pria. Mereka semua yang melihat Ryu terus melihat wanita itu, mereka semua pun juga ikut melihat ke arah wanita itu. Dan wanita itu yang bersama pria itu meminta izin untuk pergi ke toilet. Pria itu pun memberi izin. Dan pria itu akan mencari tempat duduk untuk mereka berdua nanti. Melihat itu, Ryu pun lalu bergegas akan mengejar wanita itu. Namun, Ryu terhentikan oleh pria itu karena pria itu yang sudah duduk di dekat mereka sedang telepon dengan temannya dan mengatakan bila gadis tadi mudah terkecoh daripada yang pria itu pikirkan. Dan pria itu meminta ke temannya untuk menunggu saja. Nantinya akan melihat juga. Mendengar itu, mereka semua pun langsung menatap pria itu dengan tatapan yang kejam. Dan tiba-tiba wanita itu datang dan menemui pria itu. Dan saat wanita itu melihat Ryu, wanita itu memanggil dengan sebutan Michan. Wanita itu pun lalu mendekat ke Ryu dan mengatakan bila dia senang bertemu dengan Ryu di situ. Dan wanita itu juga menanyakan apakah mereka semua itu teman-teman Ryu. Ryu pun menjawab iya. Dari situ wanita itu pun lalu memperkenalkan dirinya bila dia adalah kakak perempuan Ryu yang bernama Akari. Mendengar itu mereka semua pun sampai kaget dong. Hah? Kakak perempuan? Akari lalu mengatakan bila dia membeli minum untuk diminum bersama temannya. Dia sedang di sana. Ryu pun mengatakan, teman? Seketika pria itu pun langsung cabut saja dari situ. Melihat temannya pergi, Akari mengira mungkin pria itu masih sibuk. Setelah itu, karena Akari ingin mengenal teman-temannya Ryu untuk mendengarkan cerita dari mereka, Ryu di sekolah seperti apa, Akari meminta ke mereka semua untuk berkunjung ke rumahnya. Mendengar itu, Ryu pun hanya nyengir saja. Setelah beberapa saat, mereka sudah sampai di depan rumah Ryu. Namun, itu membuat mereka sampai kaget. Karena rumah Ryu terlihat besar dan sangat megah sekali. Akari dan Ryu lalu membuka pintu gerbang rumahnya dan menyuruh mereka semua untuk masuk. Tapi sebelum masuk, Nira yang masih heran, dia mengatakan ke Ryu, "Tunggu sebentar Ryu, aku tak ingat, aku tak pernah dengar. Kamu tinggal di rumah yang besar seperti ini, dengan gerbang yang sangat besar dan jalannya yang sulit untuk ke tempat pintu masuknya." Ryu menjawab, "Ya, karena aku tak pernah mengatakan itu." Setelah itu, Nira yang masih heran menanyakan ke Sakura, "Sakura, kamu juga terkejut kan?" Sakura yang biasa-biasa saja, dia menjawab, "Ya, tentu saja." Dan sesampainya di depan pintu rumah, Akari lalu akan menyiapkan sesuatu untuk mereka.
Dan Akari menyuruh Kryu untuk mengajak mereka semua ke kamar Kryu. Mendengar itu, mereka semua sampai kaget. Kenapa mereka tidak diajak masuk ke dalam rumah saja? Dan ternyata karena kamar Kryu berada terpisah dari rumah utama. Kryu lalu mengajak mereka untuk ke kamarnya. Sesampainya di depan kamar Kryu, itu kembali membuat mereka sampai heran. Dengan perkataan mereka semua, "Nirei, itu ruangan. Teisuke, ada yang salah dengan pemandangannya. Ada rumah di dalam rumah. Itu mustahil. Sakura, semua orang punya gudang di rumahnya kan?" Nirei kembali mengatakan, "Buset, tidak begini. Jangan percaya kalau ini standar rumah semua orang. Kumohon. Suwo, sepertinya itu tambahan. Terima kasih telah menerima kita." Kryu pun lalu membuka pintu kamarnya dan lalu mengajak mereka semua untuk masuk. Namun itu masih membuat mereka semua sampai heran kembali. Karena kamar Kryu banyak hiasan dan seni. Kryu pun lalu menyuruh mereka semua untuk duduk di mana saja yang mereka mau. Dan Kryu juga memberitahu lokasi toilet ke mereka. Bila membutuhkan air panas, mereka bisa memakainya. Dan setelah dilihat oleh mereka semua, masih kembali membuat heran. Nirei mengatakan, "Kamu punya kamar dan dapur di sini. Anjay, kelas." Setelah itu, Nirei menanyakan ke Kryu, apa Kryu tinggal sendiri di situ? Dan bagaimana dengan keluarga Kryu? Kryu menjawab iya, dan orang tuanya tinggal di rumah utama. Dan kenapa Kryu tinggal di situ sendirian? Itu karena Kryu tidak menyukai orang-orang yang tinggal di rumah utama. Dan setelah mendengar itu, Sakura lalu terbayang masa lalunya. Dan ini gambar yang ditampilkan. Artikan sendiri, komen di bawah ya Bre. Melihat Sakura bengong, Sakura lalu dipanggil oleh Nirei dan menanyakan apakah Sakura tidak mau duduk. Sakura pun lalu duduk saja. Dan setelah mereka semua duduk, Kryu lalu meminta maaf ke mereka atas paksaan Akari. Dan menurut Kryu, kepala Akari selalu seperti putih telur. Sifat andal, petualangan, sensitif, atau selalu penasaran dengan segala sesuatu. Mendengar itu, Nirei lalu menanyakan, kenapa Kryu khawatir itu? Apa karena tentang orang yang sebelumnya itu? Kryu menjawab iya, tapi Kryu juga tak bisa terlalu ikut campur. Tiba-tiba Akari datang. Dan itu sampai membuat mereka kembali kaget. Karena Akari membawa teh dan kue kinsuba dari Akibia. Akari lalu menyuruh mereka untuk mencicipi. Melihat kue yang dibawa Akari itu, Teisuke mengatakan, bila itu sesuatu yang sangat bercahaya. Nirei juga mengatakan, ya, itu bersinar. Mendengar itu, Kryu lalu memberitahu ke mereka, bila orang-orang itu menunggu setahun untuk mendapatkan kue itu. Mendengar itu, Nirei pun sampai kaget. Apa? Setahun penuh kita tidak bisa memakan sesuatu yang sangat nikmat ini? Dan Sakura pun hanya diam saja, sembari mencicipi kue itu. Dan Nirei yang akan memakan kue itu mengajak Teisuke untuk memakannya dan menikmati setiap gigitannya. Namun terlihat Teisuke sudah memasukkan semuanya ke mulutnya. Dan Suwo yang sudah meminum tehnya, dia mengatakan bila tehnya juga sangat nikmat. Mendengar itu, Akari juga senang bila mereka menganggap begitu. Dan karena itu juga teh dari Akibia. Dari situ Suwo menanyakan, apakah Akari kemarin ke mall itu untuk membeli teh itu? Karena Suwo pikir sedang tidak belanja karena bersama seseorang itu. Akari pun menjawab bila orang itu adalah teman Akari.
Dan saat ketemu itu untuk membicarakan sesuatu. Kriu mendengar itu lalu mengatakan, "Hah, teman?" Akari lalu menjawab, "Ya ampun, orang ini, apa kamu mengkhawatirkanku?" Dengan mengelus kepala Kriu, Akari mengatakan lagi, "Kamu selalu bijaksana deh." Kriu lalu menjawab, "Akari, apa yang salah? Yang kukatakan semuanya benar." Dari situ, karena Kriu malu-malu, Kriu lalu berpamitan akan ke toilet. Setelah itu, setelah Kriu pergi ke toilet, Akari lalu mengatakan ke mereka semua. Dengan perkataan Akari, "Aku cuma mau mengatakan, terima kasih telah mau menjadi teman Michan. Banyak orang yang cenderung salah paham dengan anak laki-laki itu. Tetapi dia anak yang baik dan penuh perhatian. Jadi, tolong jaga adikku dan jadilah teman yang baik untuknya. Oke?" Mendengar itu, mereka semua pun tersenyum, tapi tidak dengan Sakura. Mereka lalu mengatakan, "Nire, itu benar. Dia itu sungguh bijaksana, suki, dan pintar, suwo, dan juga paling bisa diandalkan." Sakura yang masih gugup mengatakan, "Jadi, dia itu orang yang sangat baik." Dan setelah itu, Kriu yang habis dari toilet, Akari lalu mendekat ke Kriu. Kriu yang sudah tahu lalu menanyakan, "Akari, kamu sudah mau pergi?" Akari menjawab, "Ya, bersenang-senanglah dengan temanmu." Setelah Akari keluar dari kamar Kriu, tiba-tiba terdengar suara perkataan sangat keras dari luar. "Aku sudah memperingatmu berkali-kali tentang jam malam, tapi kau terus melanggarnya. Kemarin dan sebelumnya juga. Kau pikir kau bisa lolos ketika aku tidak di rumah." Dan ternyata dia itu adalah ayah Kriu yang bernama Trunobu Kriu yang sedang memarahi Akari. Kriu yang mendengar itu, Kriu lalu mengatakan, "Maaf, tunggu sebentar." Truno yang sudah marah, dia menjawab, "Jangan membantahku dan dengarkan saja apa yang kukatakan padamu. Yang kau lakukan cuma berdiri di sana. Kau tidak bisa melakukan apa-apa." Sakura yang mendengar itu, Sakura sampai terbayang dengan orang tuanya. Dan tidak tahu kenapa, Sakura lalu berdiri. Itu pun membuat Kriu dan Nire sampai panik, mengatakan, "Tunggu Sakura, kita tak seharusnya terlibat." Dan Truno di luar pun dia masih marah-marah ke Akari. "Tidak ada gunanya dirimu masuk universitas. Aku hanya mengizinkanmu karena kau memohon denganku. Jadi beraninya kau tak mematuhi perintahku setelah aku memberimu kesempatan dengan baik." Akari menjawab, "Ya, benar, aku minta maaf." Dan seketika Kriu lalu mendekat ke mereka dan mengatakan ke Truno, "Kau pulang cepat sekali. Aku pikir aku bisa menjamu tamuku saat kau pergi untuk urusan bisnis. Tolonglah, jangan membuat kami malu." Mendengar itu, Truno sampai kaget. "Hah? Tamu? Mereka datang untuk bertemu dirimu?" Kriu menjawab, "Mereka adalah teman-temanku sekolah." Truno menjawab, "Sekolah? Dari sekolah yang terkenal itu, yang penuh anak-anak nakal dan pembuat onar. Sudah cukup buruk kau bersekolah di SMA yang tak berguna itu. Beraninya kau membiarkan orang-orang itu masuk ke rumahku. Kau sangat memalukan." Namun Kriu pun masih bisa menjawab, "Dirimu juga memalukan. Setiap orang memiliki standar yang berbeda tentang apa yang dianggap memalukan." Mendengar itu, Truno semakin marah. Truno yang semakin marah, Akari lalu mengatakan, "Aku minta maaf. Aku janji akan nurut. Aku gak akan melanggar jam malam lagi. Jadi tolong, jangan bicarakan hal ini lagi." Mendengar itu, Kriu pun sampai kaget. Namun, Truno yang masih ingin bicara, tiba-tiba handphone Truno berbunyi. Truno pun lalu mengangkat teleponnya dan menjauh. Dan pertengkaran keluarga Kriu itu
Sakura yang menonton dari jendela kamar Kryu, Sakura sampai ditahan oleh Teisuke dan Nirei. Dan Kryu yang melihat Akari lalu mendekat dan mengatakan, "Kenapa kau meminta maaf? Kamu tak melakukan kesalahan apapun. Mahasiswa mana yang harus pulang jam 7?" Akari menjawab, "Tak apa-apa, Michan. Semuanya baik-baik saja." Kryu yang semakin jengkel masih menjawab, "Apanya yang baik-baik saja? Kau itu selalu seperti ini. Kau hanya menerima yang dia katakan dan tak pernah untuk membantahnya. Itulah sebabnya dia pikir dia bisa mengatakan hal yang seperti itu padamu. Itu sebabnya dia berteriak padamu." Akari menjawab, "Michan, aku minta maaf." Kryu yang mendengar Akari selalu mengatakan maaf, itu membuat Kryu sampai sedih. Kryu pun lalu berjalan kembali ke kamarnya, mengatakan, "Lupakan saja, aku juga minta maaf." Dan mereka yang sadar Kryu akan kembali ke kamar, Teisuke dan Nirei lalu mengajak Sakura untuk kembali duduk. Sakura pun hanya diam dan terus melihat ke arah Akari. Namun sesampainya Kryu di dalam, mereka sudah kembali duduk. Kryu lalu mengatakan, "Maaf teman-teman, kalian mendengar semua itu kan?" Suo menjawab, "Jangan pedulikan kami." Namun Teisuke yang panik, tiba-tiba Teisuke lalu sujud dan meminta maaf ke Kryu, mengatakan, "Maaf Kryu, kami mendengar semuanya dan bahkan kami melihat semuanya juga." Kryu menjawab, "Ya, aku tahu. Suara orang itu terlalu keras. Tentu saja kalian mendengarkan. Dan pastinya kalian penasaran." Dan dari situ Kryu lalu menceritakan, dulu leluhur Kryu adalah orang-orang hebat dan berkuasa selama beberapa generasi, memiliki tanah dan uang, bahkan hampir memiliki segalanya. Bisa dibilang keluarga yang mewah. Keluarga Kryu telah menjalankan perusahaan selama beberapa generasi. Dan saat ini Truno menjabat sebagai CEO. Dan dua kakak laki-laki Kryu juga bekerja di kantornya. Dan menurut Kryu, itulah sebabnya mereka punya pandangan yang salah. Mereka pikir mereka selalu benar hanya karena mereka punya status dan kekuasaan. Mereka menganggap orang lain di bawah mereka lemah dan selalu salah. Dan Truno seperti itu sejak Kryu masih kecil dan masih terlalu lemah untuk menjaga diri sendiri. Dan menurut Kryu, Akari yang terlalu baik hati itu dan tidak pernah belajar membela dirinya sendiri. Dan dia hanya dibentuk menjadi seorang yang hanya tahu cara tertawa. Dan Kryu pikir, Kryu juga akan berakhir menjadi seperti Akari. Mendengar itu, mereka semua sampai bengong. Setelah beberapa saat, karena keadaan sudah canggung, mereka semua lalu pulang saja. Namun di dalam perjalanan, mereka pun masih memikirkan Kryu. Nirei berharap Kryu baik-baik saja. Akan tetapi, karena itu masalah keluarga, Suo tak banyak kata apapun. Dan Sakura pun hanya bengong dan terbayang Akari terus. Itu pun membuat Teisuke sampai kesal, karena Sakura tak mendengarkan mereka. Dan setelah beberapa saat, Sakura sendirian lalu kembali ke Happy Mall. Dan terlihat Sakura sedang mencari sesuatu. Dan ternyata Sakura ingin membeli boneka. Setelah memilih-milih, Sakura lalu membelinya dan berjalan pulang. Namun di saat perjalanan, Sakura yang masih kepikiran Akari, tak sengaja Sakura mendengar suara yang tak asing. Setelah menoleh, ternyata itu adalah Akari yang sedang menjadi pelayan restoran. Hah? Pada keesokan hari, mereka sudah kembali bersekolah. Para Furin sudah latihan bertarung dan terlihat
Kiryu sedang menikmati minuman es yang sudah mereka siapkan. Sakura, Teisuke, Nira, dan Suo melihat Kiryu. Teisuke mengatakan, Kiryu kayak biasanya. Nira mengatakan, terlihat sedikit ceria dan gembira. Suo mengatakan, setidaknya dia jauh lebih baik dibanding kemarin. Namun, Hiragi yang sedang sparring dengan Sugishita melihat mereka hanya ngobrol terus. Hiragi lalu memanggil mereka untuk cepat menggerakkan tubuhnya. Teisuke dan Nira pun sampai panik dan meminta maaf. Namun, Kiryu yang sudah selesai menikmati minumannya, Kiryu lalu mendekat ke Sakura dan menanyakan, maukah Sakura sparring dengannya? Anse dan kawan-kawan mendengar tawaran Kiryu itu membuat mereka sampai kaget. Wow, Kiryu melawan Sakura. Tontonan yang langka, jarang sekali. Dan Kiryu dengan tersenyum mengatakan, aku belum pernah bertarung sebelumnya dengan Sakura. Aku tahu jika aku melawan Sakura, aku harus fokus. Mendengar itu, Sakura lalu menuruti ajakan Kiryu saja. Baiklah. Kiryu menjawab, terima kasih. Dan jangan segan-segan untuk melawanku. Setelah beberapa saat, mereka lalu sparring saja. Kiryu dengan sungguh-sungguh lalu menyerang Sakura dengan tangannya. Namun dengan mudahnya Sakura menghindar saja. Dan lalu Sakura mengarahkan kakinya ke muka Kiryu. Kiryu pun masih bisa menghindar dengan merunduk. Dengan begitu, Kiryu bisa menyerang Sakura dari bawah. Sakura yang menyadari itu lalu menghindar dengan meloncat. Akan tetapi, Sakura sedikit kaget karena Kiryu mengarahkan hantaman yang sangat keras ke Sakura. Namun, scene langsung beralih ke Kiryu yang sedang mencuci mukanya. Kiryu yang sedang mencuci muka itu, Kiryu lalu terbayang di saat Kiryu membentak Akari kemarin. Namun, karena cuci muka saja belum puas, Kiryu lalu membuka ikatan rambutnya dan lalu membasahi seluruh kepala Kiryu. Dan dengan begitu, Kiryu mengatakan, sialan, aku tidak fokus. Itu kembali mengingatkanku lagi. Bahkan aku tak ingat kapan terakhir kali aku berteriak sekeras itu. Aku sangat kesal dengan diriku sendiri. Aku berteriak untuk menekannya. Tapi seperti itulah dia. Dia selalu memaksa seseorang untuk mengikuti kemauannya. Apa yang harus kulakukan untuk melindunginya? Dan dengan begitu, Kiryu terus terbayang oleh Akari. Dan itu sampai membuat Kiryu bingung. Apa yang harus Kiryu lakukan? Kiryu pun lalu mematikan keran airnya. Dan karena Kiryu lupa tak membawa handuk, Kiryu lalu menggoyangkan kepalanya untuk mengeringkan air itu. Namun setelah Kiryu menoleh ke belakang, Sakura sudah berada di belakang Kiryu terkena cipratan air itu. Kiryu pun sampai panik dan mengatakan maaf. Dan memberitahu bila Kiryu lupa tak membawa handuk. Tapi walaupun begitu, Sakura hanya diam saja. Dan Sakura lalu menanyakan ke Kiryu, apakah Kiryu ada waktu setelah ini? Mendengar itu, Kiryu pun hanya bengong saja. Dan setelah beberapa saat, mereka sudah berjalan berdua di kota. Dari situ, Kiryu menanyakan, Sakura mengajak Kiryu untuk pergi kemana? Dan kenapa hanya mengajak Kiryu saja? Dan kenapa yang lain tidak ikut? Mendengar itu, Sakura sampai kaget dan menanyakan, memangnya apa salahnya bila jalan-jalan dengan Sakura saja? Kiryu menjawab, tidak ada salahnya, hanya karena Kiryu kecapean. Dari situ, Kiryu mengajak Sakura untuk istirahat, meminum yang segar-segar. Sembari Kiryu menunjuk salah satu restoran di dekat situ. Dari situ, Kiryu yang terus melihat restoran itu, Kiryu melihat Akari yang sedang bekerja di restoran itu. Kiryu pun sampai kaget menanyakan ke Sakura, apa yang Akari lakukan? Sakura menjawab, jadi kamu benar-benar belum tahu. Ternyata dia bekerja di situ hampir setiap hari. Dari situ, Sakura lalu mengingat saat kemarin, saat Sakura melihat Akari di restoran itu. Karena Sakura penasaran, Sakura lalu menanyakan ke salah satu orang yang bekerja di restoran itu. Sesampainya di depan restoran, Sakura lalu disambut oleh salah satu pelayan.
mengira Sakura akan memesan sesuatu, lalu dipersilahkan untuk mencari tempat duduk. Namun dengan beraninya Sakura lalu mengatakan bila Sakura tidak memesan apapun. Hanya saja Sakura ingin menanyakan, karyawan wanita itu, maksudnya Akari, apakah sudah lama bekerja di situ? Dengan cerianya, pelayan itu malah menanyakan gini, apakah kamu jatuh cinta pada pandangan pertama? Oh, kamu sungguh dewasa. Seusiamu, aku mengerti itu. Dia sangat manis dan rajin bekerja. Dia cukup banyak penggemarnya. Apakah kamu melihatnya setiap hari juga? Setelah mengingat itu, Sakura mengatakan dalam hatinya, ya Tuhan, aku melewati neraka. Melihat Sakura yang bengong, Kiryu lalu memanggil Sakura. Dari situ, Sakura memberitahu ke Kiryu bila Sakura kemarin melihatnya. Dan Sakura bertanya pada salah satu karyawan di situ. Dan jika Kiryu baru tahu itu berarti Akari merahasiakannya. Dan saat Kiryu mengatakan bila Akari hanya diajarkan cara tersenyum, namun kenyataannya mungkin tidak seperti yang Kiryu pikirkan. Mendengar itu, Kiryu sampai bengong dan mengatakan bila Kiryu sungguh tidak tahu apa-apa tentang Akari. Dan itu sampai membuat Kiryu terharu. Sakura yang melihat Kiryu seperti itu, Sakura pun sampai panik dong. Bahkan menawari Kiryu untuk bermain ke tempat Sakura. Namun setelah beberapa saat, Kiryu mengatakan bila Kiryu ingin pulang untuk mengobrol dengan Akari. Dan tak lupa juga, Kiryu berterima kasih dengan Sakura karena Sakura sudah memberitahu dan perhatian. Namun sebelum mereka berdua pergi, Sakura dan Kiryu dikagetkan oleh pria yang menemui Akari saat di mall waktu itu. Dia sehabis makan di restoran itu, dia berpamitan ke Akari untuk pergi. Setelah teman Akari itu berjalan pergi dari Akari, ternyata Sakura dan Kiryu mengikutinya. Setelah beberapa saat, setelah mereka berdua mengikuti orang itu akan pergi kemana, orang itu malah menuju ke salah satu rumah terbengkalai. Orang itu lalu masuk saja. Ternyata rumah itu dipenuhi oleh sekumpulan orang yang terlihat seperti preman. Teman Akari itu lalu menyapa sekelompok orang itu. Dan dia lalu memberitahu bila dirinya habis makan di kafe Akari. Dan dia juga menyatakan bila dirinya sedikit lagi pasti akan mendapatkannya. Dan dia juga memberitahu ke semua orang di situ. Tidak akan lama, mereka pasti akan dapat kesenangan yang sesungguhnya. Mendengar apa yang teman Akari itu katakan, Sakura dan Kiryu sampai kaget. Dan Sakura yang sudah tak tahan, lalu akan masuk untuk memastikan apa yang mereka akan lakukan. Akan tetapi, Kiryu menahan Sakura. Tunggu Sakura, apa yang kamu akan lakukan? Sakura menjawab, apalagi mereka yang akan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Kamu dengarkan, mereka terdengar tidak melakukan hal yang baik. Kiryu pun lalu memohon ke Sakura untuk berhenti dan mengatakan, aku mengerti, tetapi mereka belum kelihatan berbuat kejahatan dan kita belum tahu betul apa dia benar mengejar-ngejar Akari. Mendengar itu, Sakura menerima permohonan Kiryu. Baiklah, dan lalu kembali menanyakan apa rencana Kiryu. Kiryu menjawab, Kiryu pikir Kiryu harus berbicara dengan Akari mengenai orang itu dan pekerjaannya. Hari pun sudah berlalu. Setelah keesokan hari, di saat Akari akan berangkat kerja, Kiryu menemui Akari di rumah utama. Akari yang melihat Kiryu lalu mengucapkan selamat pagi dan menanyakan apa yang Kiryu lakukan di rumah utama. Karena itu tidak seperti biasanya. Kiryu masih basa-basi menanyakan apakah Akari akan berangkat sekolah. Akari menjawab, ya, karena ada laporan yang harus Akari kerjakan. Kiryu lalu menyaut, kemudian setelahnya, apa kamu akan bekerja? Mendengar itu, Akari sampai kaget.
Akari lalu menarik Kiryu untuk pergi ke kamar Kiryu. Sesampainya di kamar Kiryu, Akari lalu mengatakan, "Kamu sudah mengetahuinya. Tak kusangka kamu bisa tahu. Kamu membuatku terkejut, tapi tidak ada yang bisa kulakukan. Kamu bisa rahasiakan ini untukku, kan?" Kiryu menjawab, "Tidak akan memberitahu siapapun. Akan tetapi, kenapa?" Dari situ, Akari lalu bercerita. Setelah Akari lulus dari universitas, Akari berencana pada saat meninggalkan rumah itu, dan karena itulah Akari bekerja paruh waktu. Dan saat itu Akari sedang menabung uang. Mendengar itu, Kiryu sampai kaget dan kembali menanyakan kapan Akari mempunyai rencana itu. Akari menjawab, sejak tahun pertama musim panas Akari. Jadi sudah 4 tahun. Bahkan Akari menemukan pekerjaan sungguhan untuk memulai karir Akari. Dan pastinya Akari akan merindukan Kiryu. Tetapi Akari akan mencari tempat yang dekat dengan rumahnya. Mendengar itu, Kiryu pun langsung duduk. Dengan rasa sedihnya, lalu kembali menanyakan, "Kamu sudah mau mulai karirmu?" Akari menjawab, "Ya, kamu tahu itu. Aku sekolah sambil bekerja dan mencari pekerjaan tetap secara rahasia. Dan kadang aku menitipkan jasku di rumah teman, mengganti pakaian di sekolah. Tapi tidak tahu kenapa semuanya berjalan lancar. Selama segenerasi, hanya pria di keluarga kita yang bisa melakukan semua pekerjaan itu. Dan peraturan mengatakan bahwa perempuan harus tetap di rumah dan punya anak untuk diurus. Itulah salah satu cara hidup. Tetapi itu tidak buatku. Aku tidak ingin mengikuti jalan yang keluarga dan ayah kita lakukan. Dan aku akan menentukan jalanku sendiri. Aku ingin buat keputusanku sendiri. Itulah salah satu cara agar aku puas dengan hidupku, tanpa harus berpikir bahagia atau tidak. Dan aku tidak peduli kejamnya jalanku. Aku ingin menjalani hidupku dengan kedua kakiku sendiri." Mendengar itu, Kiryu lalu berlari masuk ke kamarnya dan langsung tengkurap di kasurnya. Dan setelah beberapa saat, karena Kiryu lupa tak menanyakan seseorang pria itu, Kiryu lalu mengambil handphonenya dan menanyakan ke Akari lewat pesan tentang pria itu yang katanya teman Akari. Dan Akari lalu membalas pesan Kiryu bila Akari kenal dengan pria itu di kafe tempat dia bekerja. Dan katanya hari itu juga pria itu akan memperkenalkan Akari kepada teman-temannya sehabis balik dari kafe nanti. Beralih ke Sakura. Sakura yang sudah berada di rumahnya, dia bingung akan menaruh boneka yang kemarin dia beli. Dan ternyata boneka itu disiapkan buat Kiryu bila dia jadi berkunjung ke rumah Sakura. Lah, kok bisa, Cok? Dan saat itu, saat Sakura memikirkan Kiryu kapan akan datang, handphone Sakura lalu mendapatkan pesan dari Kiryu bila Kiryu tidak bisa datang hari itu. Dan Kiryu yang sehabis mengirim pesan dari Sakura mengatakan dalam hatinya bila Kiryu tidak bisa memastikan apakah Sakura sungguh rapat dan jeli. Dan setelah Kiryu datang sendirian ke rumah terbengkalai itu, sesampainya Kiryu di sana, sebelum masuk Kiryu melihat yang katanya teman Akari dan para orang-orang yang terlihat seperti preman itu masih berada di rumah itu. Dan Kiryu juga lalu mengecek pesan yang dikirim ke Sakura. Apakah Sakura sudah membaca pesan Kiryu? Dan juga memastikan apakah Sakura benar-benar setajam itu ataukah padat. Karena Kiryu sungguh tidak bisa membaca Sakura. Kiryu lalu mengantongi handphonenya dan akan masuk saja. Dan terlihat di
Di dalam rumah itu, sekelompok orang dan teman Akari sedang berbicara membahas Akari. Karena belum tahu nama teman Akari itu siapa, kita panggil Kuro saja dulu ya bre. Dan salah satu orang di kelompok itu yang memakai baju hitam yang berbicara dengan Kuro, mungkin dia adalah ketua dari kelompok itu. Kita panggil saja dengan sebutan Aka. Aka menanyakan ke Kuro, apakah hari itu Akari akan datang ke situ? Kuro menjawab untuk mereka jangan khawatir, karena Akari sedang bekerja. Dan setelah istirahat nanti, pasti akan membalas pesan Kuro. Dan menurut Kuro, Akari itu sangat polos. Bahkan tak ragu melakukan hal yang apa Kuro itu katakan. Dan menurut Kuro, Akari itu benar-benar orang yang sederhana. Dia dibesarkan dengan baik dan sopan. Dan tidak seperti mereka semua yang berada di situ. Mendengar ucapan itu, Aka sampai marah ke Kuro. Dasar bocah bajirut. Namun tiba-tiba mereka mendengar langkah kaki seseorang. Salah satu orang dari geng itu lalu menanyakan, siapa yang di sana? Dan ternyata itu adalah Kiryu. Kiryu dengan berjalan mendekat ke mereka. Kiryu mengatakan minta maaf bila mengganggu mereka semua saat bersenang-senang. Aka lalu berdiri menanyakan apa yang Kiryu inginkan. Dan Kuro pun sampai panik. Kiryu lalu memperkenalkan dirinya. Bila dia Kiryu adik laki-laki Akari. Aka yang tidak tahu lalu bertanya ke Kuro untuk memperjelas. Kuro memberitahu bila dia adalah adik dari wanita yang baru dibicarakan itu. Dan Kuro lalu mendekat ke Kiryu, menanyakan apa yang Kiryu lakukan di situ. Kiryu menjawab bila Kiryu hanya kebetulan menemukan mereka semua di situ. Dan Kiryu hanya ingin menyapa Kuro dengan baik daripada saat terakhir kali bertemu. Kuro menjawab senang bertemu dengan Kiryu. Dari situ Kiryu lalu mengatakan ke Kuro bila Akari berkata pada Kiryu bila Kuro adalah temannya. Dan Kiryu juga tahu bila itu akan terdengar sedikit aneh apabila Kiryu datang sendirian. Namun Kiryu berharap Kuro tidak salah paham dengan itu. Dan tapi Akari itu sangat berharga bagi Kiryu. Jadi Kiryu berharap untuk mereka semua, khususnya Kuro, tolong perlakukan Akari dengan baik. Kuro dengan tersenyum lalu menjawab, oh tentu saja karena kita berteman. Namun tiba-tiba Aka langsung memukul Kiryu tepat di tengah-tengah wajah Kiryu. Dan itu sampai membuat Kiryu tersungkur. Aka lalu mengatakan, tidak ada yang peduli, Cok. Kamu berasal dari keluarga yang sama kan? Kami hanya menginginkan suatu dompet yang tebal. Dan saat ini sudah ada 2. Kami akan memeras kedua kantongmu hingga kering. Kuro pun sampai panik, mengatakan ke Aka untuk jangan meremehkan Kiryu. Aka menjawab, kenapa tidak? Kiryu pun lalu tertawa, mengatakan, baiklah, bagiku ini membuatku jelas. Dan karena sekarang aku sudah tahu bila kalian sekelompok bajirut kelas A, sekarang aku bisa melakukan pembantaian tanpa merasa bersalah. Mendengar itu, Aka hanya nyengir saja. Dan karena menurutnya ATM berjalan, Aka lalu menyuruh gengnya untuk mengepung Kiryu. Anggota geng itu lalu mengepung Kiryu saja. Dari situ, Aka lalu meminta ke Kiryu untuk cepat menyerahkan semua yang berada di kantong Kiryu dan lalu berlutut. Namun tiba-tiba suara langkah kaki terdengar lagi. Dan ternyata itu adalah Sakura. Wah, insting Sakura tepat sekali ya bre. Sakura lalu mengatakan, bila itu terlihat menyenangkan. Kenapa Kiryu tidak mengajak Sakura? Sakura lalu berjalan mendekat ke Kiryu. Para anggota geng itu sampai heran. Beraninya Sakura datang ke situ.
Dan Aka melihat kedatangan Sakura masih berpikir, banyak juga dompet yang datang hari itu kepada mereka. Dan Sakura yang sudah berada di samping Kiryu. Kiryu menanyakan kenapa Sakura datang. Sakura menjawab untuk menyimpan semua pertanyaan setelah membersihkan sampah-sampah itu. Dan Kiryu lalu mengatakan bila itu suatu kehormatan bagi Kiryu, karena hanya berdua saja dengan Sakura berjuang untuk menghajar para preman itu. Dan Aka lalu berteriak ke gengnya untuk mereka menghajar dua bocah itu. Kiryu dan Sakura juga langsung menghadapi mereka. Pertarungan pun langsung terjadi. Sakura dan Kiryu menghadapi preman itu sangat mudah. Bahkan saling lempar untuk saling menghajar. Kuro dan Aka melihat itu, mereka hanya bisa melongo. Karena anak buah Aka diajar habis-habisan oleh Sakura dan Kiryu. Dan dengan menghadapi anak buah Aka, Sakura mengatakan untuk Kiryu berhenti melempar orang-orang kepada Sakura. Kiryu menjawab, tapi Sakura, begitulah cara kita bertarung. Dan pada akhirnya anak buah Aka sudah dibuat terkapar semua oleh Sakura dan Kiryu. Dan hanya tersisa Aka dan Kuro. Kuro yang melihat Sakura dan Kiryu menghabisi anak buah Aka. Kuro sampai ketakutan, mengatakan dalam hatinya, oh tidak, sial, mereka adalah pertanda buruk. Dan Kuro bahkan mengingat kembali saat pertama kali melihat Kiryu di mall itu. Kuro merasakan perasaan yang merinding dan aneh. Dan itu pasti menurut Kuro mereka sangat berbahaya. Dan Aka yang melihat anak buahnya sudah diratakan oleh Kiryu dan Sakura. Aka sampai heran bercampur marah. Aka pun lalu berlari dan mengarahkan serangan pukulan ke mereka. Namun sekejap mata, kaki Sakura sudah sampai di dagu Aka duluan. Dan itu sampai membuat Aka melayang jauh ke belakang dan menatap barang-barang yang ada di belakangnya. Matilah sudah. Kuro pun hanya bisa diam ketakutan. Dan dari situ, Kiryu lalu meminta ke Sakura, biar Kiryu saja yang mengurus Kuro itu. Mendengar itu, Kuro sampai ketakutan parah, mengatakan bila Kuro adalah orang baik dan hanya menuruti apa yang geng Aka minta dari Kuro. Dan bahkan Kuro sampai bersumpah bila yang dia katakan itu tidak bohong. Kiryu pun seakan-akan memukul Kuro, dan Kuro hanya bisa pasrah saja. Namun ternyata Kiryu tidaklah akan memukul dan hanya membantu Kuro untuk berdiri dan meminta cepat pergi. Namun sebelum Kuro pergi, Kiryu masih berpesan ke Kuro bila Kiryu tadi menginginkan Kuro untuk menjadi teman, tapi Kiryu tarik kembali. Dan mulai saat itu Kiryu meminta ke Kuro untuk jangan melibatkan Akari lagi. Dan bahkan Kuro sudah tidak boleh mendekati Akari lagi. Dan itu adalah janji yang sudah dibuat. Tapi jika Kuro melanggar janji itu, sembari Kiryu menatap mata Kuro dengan sangat tajam, mengatakan pasti Kuro akan tahu akibatnya. Mendengar itu, Kuro sampai terjatuh lemas ke lantai dan menjawab iya dengan suara lirih. Dan setelah itu, Sakura dan Kiryu lalu meninggalkan mereka. Dan di saat perjalanan, Kiryu mengatakan terima kasih ke Sakura karena Sakura tidak berhenti membantu Kiryu. Sakura lalu menjawab, terserah Kiryu saja, karena Sakura tak merasa terganggu. Dan padahal Kiryu bisa membereskannya sendiri. Mendengar itu, Kiryu lalu mengatakan bila itu belum semuanya.
Dan dari situ, Kiryu lalu menceritakan ke Sakura tentang apa yang kemarin dibicarakan saat Kiryu dan Akari sedang ngobrol. Bila Akari itu sudah bekerja selama 4 tahun dan bahkan juga sudah punya pekerjaan sampingan. Dan Akari juga akan pindah rumah setelah dia lulus. Dan menurut Kiryu, Akari itu sungguh orang yang kuat dan mandiri. Setelah mengatakan itu, Kiryu lalu memastikan apakah perkataan Sakura kemarin bahwa Akari hanya diajarkan cara tersenyum, tapi kenyataannya tidak seperti yang Kiryu pikirkan. Apakah itu yang Sakura maksud? Sakura lalu menjawab bila wajah Akari setelah apa yang terjadi kepada ayahnya. Akari menghadapkan kepalanya ke atas dan langsung menghadap ke depan dengan mata yang tajam itu. Dan Sakura tidak pernah bisa membuat wajah yang sama seperti Akari. Maka dari itu, menurut Sakura, Akari itu sungguh luar biasa. Mendengar itu, Kiryu lalu tersenyum, mengatakan, "Ya, aku tahu, saudariku sungguh sangat luar biasa." Tapi tunggu dulu. Terima kasih untuk yang sudah nyawer ini ya. Dan bila teman-teman yang mau nyawer dan anim, link ada di deskripsi ya. Oke, lanjut. Setelah mengatakan itu, Kiryu sampai mengingat kembali saat-saat kecil dulu saat dia dimanja oleh Akari. Dan di saat mengingat itu, Kiryu mengatakan dalam hatinya, bila Akari sungguh sangat lembut dan baik. Dan juga seseorang yang mampu menatap wajah ayah dan menyuarakan opini terbukanya kepadanya. Dan alasan terbesar Kiryu ingin menjadi tambah kuat, itu ingin menjadi seseorang yang bisa melindungi Akari. Dan walaupun Kiryu benci setiap saatnya, bila pria yang lahir di keluarga Kiryu wajib dilatih, Kiryu menanggapinya dengan serius. Karena Kiryu ingin membela Akari, dan Kiryulah yang akan maju ke depan dan melindunginya. Namun, di saat Kiryu melihat Akari berhenti menatap wajah ayahnya, dia menyerah. Mungkin saja Akari sudah lelah berjuang buat melawannya. Dan itu membuat Kiryu tidak bisa memaafkan mereka akan hal itu. Kiryu membenci mereka semua. Mereka mengambil suara Akari. Namun, Kiryu benci dengan dirinya sendiri karena terlambat melindungi Akari. Tapi kenyataannya saat ini berbeda dari apa yang Kiryu bayangkan. Di saat Akari mulai diam dan baru masuk universitas, itu mungkin pendidikan lanjutan, pekerjaan sampingan, pekerjaan masa depan, itu sesuatu yang sudah direncanakan dari awal oleh Akari. Dan itu bukan karena mereka mengambil suaranya, melainkan Akari baru saja merubah cara bertarungnya. Dan bagi Kiryu, Akari adalah kakak perempuan luar biasa yang terus berjuang melawan keluarganya. Sakura yang melihat Kiryu bengong terus, Sakura lalu memanggil-manggil Kiryu. "Hei, jangan tiba-tiba menjadi diam. Katakan sesuatu kek." Kiryu lalu menjawab, "Yah, tentu saja, karena aku kelelahan setelah pertarungan itu. Sakura, gendong aku." Sakura pun lalu menggendong Kiryu saja, dan lalu kembali berjalan. Dan di saat itu, Sakura juga mengatakan dalam hatinya, bila kakak perempuan Kiryu sungguh luar biasa. Dan Kiryu juga mengatakan dalam hatinya, "Sakura, apa yang kamu katakan adalah sesuatu yang mau aku perlihatkan kembali padamu." Wah, bakal seperti apa lagi ya, Bri? Lanjut nanti ya. Oke, terima kasih.